Kita semua tahu yang namanya orang yang sudah meninggal nggak akan hidup lagi. Tapi dulu pernah ada kasus yang bikin heboh. Ada mayat yang hidup lagi, tapi itu nggak sebentar. Karena mayat itu hidup sampai 2 hari. Cewek cantik ya, cewek cantik ini. Taruh lagi. Ayo. Apaan sih? Apaan sih? Mau ngapain kalian? Mau bang anterin nggak? Dia nyesel. Cak! Ayo Tapi Nek. itu nggak aksi. Ayo nih, nolongin aja. Woi, dari kamu lo. Astaga, lu gimana nih? Ayo kita bantu, kita bantu. Ayo bantu. Dia meninggal. Lu gimana nih? Meninggal. Kita bawa dia ke rumah sakit. Biar pihak rumah sakit yang ngabarin dia ke orang tuanya. Ya, biar kita juga nggak disalahin. Ayo cabut. Dia belum meninggal. Jangan. Setan! Ayolah, kenapa tinggalin ibu cepat ini, nah? Udah mah, udah sayang. Sabar, kamu mesti ikhlas. Tangannya gerak-gerak, Bu. Bu, benar bu, itu bu benar bu bergerak bu dia bu. Astagfirullahaladzim. 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 Ibu, ayo kabur, Ibu. Ayo kabur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lala mau kemana, Pak? Pak! Lala! Lala mau kemana, Pak? Lala, Pak! Kamu mau kemana, Bang? Nah, jangan pergi, Bang! Lala! Di malam yang sama pada waktu itu, ada teman papanya yang mampir datang ke rumah. Waktu Roy lihat teman papanya, Roy langsung melihat hal buruk yang bakal menimpa teman papanya itu. Wah, kayaknya kerja terus nih, rezeki lancar jadi bisa ganti mobil yang kinclong gitu. Enggak, itu kebetulan aja ada mobil second bagus, dijual murah ya gue beli aja. Tapi kamu dari dulu itu emang paling jago loh ngeliat yang namanya peluang. Gak ada itu yang bisa luput dari penglihatan kamu. Salut aku. Bisa aja kamu, San. Enggak lah, kebenaran aja itu semua. Itu anak-anak kalian? Udah pada gede-gede ya? Kamu sih sibuk, ya nggak mah? Bisa aja. Sampai nggak tahu kalau anakku itu udah gede-gede. Roy, Andi, sini. Wah, siapa nih jagoan-jagoan namanya? Ini anak-anakku, kenalin. Ayo, Temen papa salim Om om Benny. dulu. Yang Oh, gede yang nih ini? namanya Andi, yang kecil Roy. Roy. Wah. Om bakal mengalami kecelakaan. Kamu jangan langsung ngeramal orang yang baru ditemuin dong. Roy, gak sopan. Gak apa-apa, itu mungkin keusilan mereka aja. Maaf Om, tadi Roy ngeliat kalau Om bakal mengalami kecelakaan dengan mobil Om. Ben, maaf ya, sebenarnya Roy ini terlahir indigo. Jadi memang dia bisa melihat hal-hal yang di luar nalar kita. Dan memang kadang dia bisa melihat apa yang belum terjadi. Terus, Om harus ngapain, Roy? Om, Roy cuma mau ngingetin aja. Roy gak mau terjadi apa-apa sama Om. Karena musibah itu kan bisa dicegah Om. Gimana ngomongnya ya Ben, tapi selama ini apa yang dikatakan Roy itu benar.
Terus Om harus ngapain, Roy? Om berbuat karma baik yang banyak aja, Om. Karena karma baik itu bisa mencegah Om dari kematian yang menyakitkan. Oke, Om akan nurutin apa kata Roy. Cewek. Hai Neng, sendirian aja ya? Neng kok diem aja, sombong nih. Atau Neng malu-malu ya? Dari tadi kepalanya nunduk terus. Itu kan Laila yang baru saja meninggal, tapi bangkit lagi. Mayat hidup. Kabur! Wah! Iya ini Lela mah. Nak, Lela kita pulang ya nak. Pak, ini ada sedikit buat Bapak. Terimalah. Aduh, terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Pak. Saya mohon doanya supaya saya selalu selamat dan saya selalu sukses Pak ya. Iya Mas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya permisi dulu Pak ya. Ayo kita tolongin. Ayo kita bawa. Ayo keluarin. Ayo angkat. Angkat bawahnya. Ayo. Oh iya, keadaan gadis yang saya tabrak tadi gimana ya? Perempuan yang Bapak tadi tabrak sebenarnya udah meninggal, Pak. Sudah meninggal? Iya, Maksudnya? Pak. Itu dia mayat hidup, Pak. Mayat hidup? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak mungkin. Halo, Hasan, ini gue kecelakaan. Iya. Bantu saya Pak. Aduh. Dan kamu nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa. Tapi apa? Sadar. Itu Lela yang meninggal karena tabrak lari. Iya, Pak. Iya betul Pak. Yang gue tabrak. Orang-orang ini sudah kebanyakan nonton film zombie deh. Enggak kok, itu bukan film zombie kok. Kayaknya kakak itu udah meninggal dunia. Jasadnya kayak ada yang gerakin gitu. Roy, jangan Roy, Pak! Kan tadi Bapak juga udah ngingetin kamu. Jadi apa yang dikatakan warga itu benar Pak? Saya juga nggak tahu kenapa kejadiannya bisa sampai kayak gini, Mas. Sebenarnya ada hantu gadis cilik di dalam tubuhnya Kak Laila. Gak mungkin. Maksud kamu, Laila itu kemasukan makhluk halus gitu? Iya, ini aku lagi jalan ke sana. Iya, aku juga kangen kok sama tunangan aku tercinta. Ya udah, tungguin aku ya. Sebelum ketabrak, Kak Laila mau nemui seseorang. Kak Laila punya tunangan kan? Kok kamu bisa tahu? Dari mana kamu bisa tahu semua ini? Maaf Pak, anak saya ini spesial. Dia punya kelebihan pada mata batinnya. Iya,
Waktu itu Laila mau menjemput tunangannya di airport. Dia cuma bisa ketemu setahun sekali karena tunangannya kuliah di luar negeri. Kayaknya janji ini yang dia pegang, Ma. Kalau Roy boleh tahu, rumah tunangannya di mana ya? Laila kemana ya? Katanya dia mau jemput. Tapi kok sekarang gak ada kabar. Siapa sih? Kok nggak ada siapa ya? Siapa kamu? Aku Laila, Bang. Nggak mungkin, kamu bukan Laila. Nggak, bukan Laila kamu. Aku Laila. Laila, tolong jangan seperti ini, Nak. Kamu yang tenang, Nak. Tolong jangan seperti ini, sayang. Laila. Roy tahu, kamu itu bukan Laila. Siapapun kamu, keluarlah dari tubuh Kak Laila. Biarkan jasad Kak Laila tenang. Keluarlah. Sekarang jasadnya Kak Laila udah tenang. Ada apa sih ini sebenarnya, Om? Saat Laila mau menjemput kamu ke bandara, dia tertabrak mobil, Nak. Johan, tolong maafin Laila ya, Johan. Nggak bisa nepati janjinya sama kamu. Maafin Laila ya, Johan. Laila. Laila. Setelah kejadian itu, semua kembali tenang. Kasus mayat hidup sudah nggak ada lagi. Awalnya saya pikir urusan sudah selesai. Ternyata masih ada kelanjutannya, bahkan lebih mengerikan. Dek, kok sendirian? Mas, kenapa sih, Mas? Kenapa? Kok belakangan ini Mas sering ngigo sih? Emang ada apa? Mimpi buruk. Belakangan ini Mas sering mimpi buruk sampai ngigo. Sebenarnya ada apa sih, Mas? Gak apa-apa, mungkin aku kecapean kerja. Aku gak apa-apa kok. Kamu tidur aja duluan. Ya. Benar ya, kamu gak apa-apa ya? Aku mau kerja lagi. Yaudah, aku tinggal ya. Kenapa mimpi itu terus-menerus muncul mengganggu aku ya? Roy, ini kan hari libur, kok kamu masih belajar sih? Iya, kalau kamu belajar terus, kapan main sama kita? Nanti aja mainnya, Roy. Mau kerjain PR dulu. Roy, nanti aja kerjain PR-nya. Iya, Roy. Ayo, main. Ayo.
Benny! Om Benny! Pak, Ma! Om Benny dalam bahaya. Emang Benny kenapa, Roy? Kamu ada yang lihat sesuatu? Ya, Pak. Om Benny sedang diintai sama hantu gadis kecil itu. Yang waktu itu bikin jasadnya Kak Layla bangkit lagi. Bentar. Nggak diangkat. Apa mending Papa ke rumahnya Benny aja kali ya daripada terjadi sesuatu sama dia. Roy ikut ya, Pak. Andi juga ya, Pak. Yuk. Kok hidup sendiri? Kenapa ini? Siapa kamu? Pak, cepetan dong, Pak. Pak, kita lewatin turunan biasanya ya, Pak. Yang depan. Pak, cepetan, Pak. Duh. Om Benny. Om Benny. Om. Benny. Ben. Kamu nggak apa-apa kan? Benny. Gue nggak apa-apa. Kamu maunya apa sih? Hah? Kenapa harus jamar-jamar gitu buat nakutin Om Benny? Malah pergi. Om Benny gak apa-apa kan? Om nggak apa-apa, cuma pusing dikit. Mas, kenapa sih, Mas? Kenapa? Kok belakangan ini Mas sering ngikut sih? Emang ada apa? Mimpi buruk. Om Benny, Om akhir-akhir ini sering mimpi buruk gak, Om? Kok kamu tahu? Iya, Om. Sebenarnya hantu-hantu yang udah nakutin Om itu mereka hanya jelmaan hantu gadis cilik, Om. Jangan-jangan kejadian yang Om alami ini ada hubungannya sama kecelakaannya Kak Layla, Om? Om nggak ngerti. Dan tentang hantu gadis cilik yang meneror Benny ada hubungannya. Kecurigaan Roy ternyata nggak salah.
Kamu? Hai, kita main petak umpet yuk. Petak umpet? Boleh, yuk. Tapi kamu yang jaga ya. Oke deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana ngumpetnya? Nanti juga ketahuan. Udah, di mana sih? Nanti juga ketemu. Bah, ketemu kan? Kejar aku dong, kejar aku. Ayo kejar. Wah, ayo kejar aku. Gadis kecil itu kan yang pernah buat jasadnya Kak Lela bangkit lagi. Kenapa dia muncul di mimpiku? Gambar ini kok mirip mobil Om Benny ya? Mah, lihat deh. Gambar ini mirip banget kan sama mobilnya Om Benny yang baru dibeli. Iya, ini sih mobil Om Benny. Kenapa memangnya mobil si Benny? Rupanya satu gadis kecil yang suka nakut-nakutin Om Benny itu dia tertabrak mobil ini. Hah? Maksudnya Benny habis nabrak? Bukan Om Benny, Pak. Tapi pemilik mobil ini yang sebelumnya. Benny kayaknya harus tahu soal ini deh, Pak. Yaudah, kita kesana sekarang ya. Papa sama Roy aja. Ayo, Roy. Yaudah, yuk. Dek, kamu kenapa? Dek. Kamu kenapa? Ada hantu Mas di situ, Mas. Hantu? Hantu anak kecil. Serem banget. Cepet. Gak ada, Hana. Ada. Pergi sih, Hasan. Tumben kamu kesini. Iya, soalnya aku khawatir aja. Roy ada ngeliat sesuatu. Kamu ngeliat apa, Roy? Roy dapat penglihatan kalau mobil ini bekas dipakai orang. Dan orang itu pernah menabrak gadis kecil sampai meninggal dunia. Dan gadis kecil itu yang sering muncul di mimpi Om. Jadi gadis kecil itu selalu datang ke mimpi Om biar minta bantu carikan pelaku tabrak larinya. Nah, kalau gitu sekarang kita mesti cari tahu dulu siapa pemilik mobil ini. Yaudah, yuk. Roy, papanya dan Benny akhirnya pergi ke tempat dealer yang Benny beli mobil. Sayangnya pencarian mereka menemui jalan buntu. Tapi saat kita punya niat baik, kekuasaan Tuhan selalu memberikan jalan. Mbak, apaan sih ini? Sepatunya jelek banget ya. Maaf Mbak, mungkin mau diganti sama model yang lain? Ya udah keluarin yang paling bagus, baru dan yang paling mahal. Cepetan sekarang. Sebentar ya Mbak. Mbak, ini model sepatu terbaru di sini. Sebenarnya masih ada lagi, cuma masih di gudang belakang baru datang. Bahkan tadi saya udah bilang keluarin yang paling baru. Yaudah mana sini? Oke, Saya lihat bentar ya dulu. Mbak. Yaudah, cepetan ya. Gak
mungkin. Nggak, ini nggak mungkin. Jangan ganggu gue! Jangan ganggu gue! Please jangan ganggu gue! Rin! Maaf ya, maaf. Nanti kalian beli sepatunya harus samaan biar nggak berantem berdua iri-irian. Duh, Mah, kan Roy sendiri yang suka beli sepatunya modelnya aneh-aneh. Sorry ya, sorry. Kamu nggak apa-apa kan, Roy? Apa yang kamu lihat, Roy? Kakak yang tadi nabrak Roy, kayaknya ada aura negatif. Roy, ini baju dari Mama. Katanya suruh ganti karena dari tadi udah jalan. Iya kok. Ini juga Roy. Tadi kan ada perempuan jatuh. Ini kipasnya dia. Siapa tahu buat petunjuk kamu gitu. Ya. Iya kok, makasih ya kok. Ya Roy. Gue nabrak lagi nih. Udahlah, biarin aja. Kenapa ntar malam ada party? Senang aja lah, gue pasti datang. Iya, lo kayak nggak tahu gue aja. Beneran, ya ntar lo lihat aja, pasti gue datang kok. Oke, bye. Mas, ini penyoknya tolong dibenerin ya. Yang bagus, sampai berantakan. Oke, Ini kojanya saya tinggal, saya mau pergi dulu. Thank you. Kira lo nggak datang? Ya nggak mungkin lah, gue pasti datang, coy. Kan tadi gue udah bilang, gue pasti datang. Apa? Tadi lu di bengkel ya? Kenapa? Tadi lu udah di bengkel. Bukannya lo baru beli mobil? Setelah mobil sama lu dijual. Kok udah masuk bengkel lagi? Enggak, itu cuma servis aja. Yaudah kita lanjut seneng-seneng aja, coy. Kar, cewek yang tadi mana? Nah, si Karin mana? Rin? Kenapa sih? Mana sih? Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Aku akan tetap ganggu kamu. Kenapa kamu gangguin aku? Kamu siapa sih? Aku adalah orang kamu tabrak. Kamu juga sudah kalah Laila. Kamu harus bertanggung jawab. Please jangan ganggu gue. Please jangan ganggu gue. Jadi
kakak itu yang nabrak hantu anak kecil itu. Dan juga Kak Laila. Nggak mungkin anak kecil itu gentayangan. Gue pasti halusinasi aja nih. Waduh. Padahal gue udah berhasil 2 kali nutupin kecelakaan itu. Tapi kenapa jadi kayak gini sih? Karin, aduh, sadar. Itu apa lagi sih? Ini kenapa lagi sih kok goyang-goyang? Aduh, kok mati sih? Mana ya? Ada apa, Non? Non nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Bi. Aku mau nginep di rumah teman aja. Rin, itu kenapa sih? Tadi ninggalin gue gitu di toko sepatu? Enggak, gue cuma pusing aja. Jadi ya, gue pulang duluan. Sorry ya. Pusing ya udah deh. Jadi lu duduk aja dulu, gue ngambil cemilan ya. TV-nya kenapa? Tadi ada hantu di TV. Rin, hantu apa sih? Mana? Nggak ada. Kelakuan lu tuh makin hari makin aneh deh. Rin, kenapa sih? Gak apa-apa. Mungkin tadi gua ketiduran terus mimpi buruk aja. Yaudah, lu duduk dulu deh. Kamu mau apa? Kamu? Roy. Sayang, Roy. Apa? Mama? Wandi kok pada sini? Roy, emang kamu nggak inget? Tadi kan kamu pingsan di depan. Iya, Koko udah nemuin kamu pingsan di depan kamar, Roy. Pingsan? Kamu sakit ya? Kita ke dokter yuk. Enggak, Pak. Roy gak sakit kok. Tadi hantu gadis kecil itu bilang sama Roy, kalau yang tabrak dia sama yang tabrak
Kak Laila pelakunya sama, cuma beda mobil doang. Mobil yang berbeda gimana maksudnya? Karena dia takut ketahuan, dia jual mobilnya. Dia beli mobil baru. Dia nabrak Kak Laila sampai meninggal dunia. Terus, kamu kenalin muka pelakunya? Kayaknya pelakunya itu yang tadi nabrak Roy, Mah. Tunggu, kayaknya Mama tuh pernah lihat deh muka orang tadi. Bentar. Coba kamu lihat deh Roy. Ini bukan orang yang... Mana coba Papa lihat? Kayaknya sih yang itu ya, Mah. Oh, ini kan anak pejabat. Pantes Papa sama Om Benny susah ngelacak siapa pemilik mobilnya. Papa tahu. Dia pasti gunain koneksinya itu. Bakal susah nih, Pak. Kalau urusannya sama anak pejabat. Tapi walaupun dia anak pejabat kok, dia udah lakuin karma buruk sampai jatuh korban kok. Pokoknya dia itu harus tanggung jawab kok. Dari dulu Roy memang begitu. Nggak pernah mandang status dan kedudukan orang. Menurut Roy, siapapun dia, gimana pun latar belakangnya dan statusnya, kalau udah melakukan kejahatan, orang itu harus tanggung jawab. Makanya Roy sampai nekat datengin Karin di rumahnya. Saya dan papanya juga dampingin. Kalau saya nggak mau, Roy pasti nekat pergi sendiri. Jadi Bapak, Ibu sama Ade ini mau ketemu sama Non Karin? Ya Bi, Kak Karinnya ada kan? Ada kok, sebentar ya saya panggilin. Non, ada tamu. Siapa, Bi? Bibi juga nggak tahu, tapi mereka nyariin Non Karin. Bi, lain kali jangan sembarangan masukin orang ke rumah. Di mana orangnya? Di ruang tamu, Non. Kak Karin, Roy udah tahu semuanya. Kak Karin harus bertanggung jawab. Kamu tuh jangan asal nuduh ya. Terus ini siapa nih? Dua orang ini. Jangan masuk sembarangan deh ke rumah orang. Kamu nggak tahu aku siapa? Aku bisa nuntut kamu, tahu nggak? Roy tahu kok. Kakak ini anaknya pejabat kan? Tapi bukan berarti kakak bisa lari dari tanggung jawab kakak. Tuhan tahu apa yang kakak lakukan. Diam kamu. Jangan berani kasar sama anak saya. Kamu juga nggak tahu kan kami ini siapa. Saya tuntut kamu balik. Security! Security! Mana sih? Security! Usir mereka! Jangan pegang anak saya. Kami bisa pergi sendiri. Ayo, mari. Tapi Pak... Roy. Anak tadi itu nggak bahas apa sih, Non? Diam kamu, saya ikut campur. Sana balik ke belakang. Ngapain kamu masih di sini? Kak Karin harus bertanggung jawab. Kalau enggak, arwah anak kecil itu gak mungkin bisa tenang dan terus bergentayangan. Mama udah tahu nih, pasti ada yang nggak bisa tidur karena mikirin Kak Karin. Ya Mah, soalnya Roy kasihan sama arwah anak kecil itu. Kalau pelakunya belum dapat hukuman, arwah anak kecil itu akan terus gentayangan Mah. Dan gak bakalan tenang. Kamu sing sabar ya. Yang namanya usaha itu nggak selalu berhasil, Roy. Semua butuh proses, ya. Yang penting kan usaha kita dilihat sama Tuhan. Dah, sekarang kamu minum susu, terus tidur, ya. Iya, Mah. Kasihan Roy.
dia kepikiran masalah nanti itu. Aku akan bantu Roy. Ih, kamu gak usah cari perhatian deh sama Roy. Cukup aku yang bantuin Roy. Ih, apaan sih? Aku yang mau bantuin Roy. Aku. Kenapa anak itu bisa tahu ya? Gimana kalau misalkan dia ngelaporin gue ke polisi? Enggak, gue nggak mau di penjara. Itu jangan-jangan setan yang neror gue. Enggak. Please jangan ganggu gue, please. Please pergi. Pergi. Rin, lu kenapa sih nih gue? Lu tuh kenapa sih? Kelakuan lu tuh akhir-akhir ini lagi aneh banget tau gak? Udah, mendingan sekarang lu ikut gue clubbing, ya? Dia biar pikiran lu tenang. Udah, ambil tas lu cepetan. Rin. Kamu betah banget sih naik mobil ini. Iya, kan pemilik mobil ini nggak salah. Mendingan kamu nggak usah ganggu orang deh. Aku nggak akan pernah berhenti ganggu orang. Sampai orang yang nabrak aku bertanggung jawab. Ini aku sampai kita berdua bisa ketabrak. Bro, mobil lu kok nyala sendiri? Jangan-jangan ada hantunya, Mas. Ada apa sebenarnya ini? Kejap, Mas. Kamu gimana sih, Ling? Kita kan hantu. Masa kamu takut ditabrak sama mobil? Oh iya, Ling lupa. Kita harus kasih tahu Roy. Ngapain lo pegang-pegang gue? Maaf mbak, saya hanya mengantarkan minuman mbak. Kok belum tidur? Kan udah malam. Roy, gak bisa tidur mah. Roy pasti nggak bisa tidur karena kepikiran Karin, Pak. Kamu masih kecil. Banyak pikiran udah kayak orang gede aja. Ya habisnya Roy gak tega sama hantu anak kecil itu dan juga Om Benny. Padahal kan Om Benny gak tahu apa-apa, tapi malah teror sama hantu itu. Ya juga sih. Roy, gawat! Iya Roy, kamu harus lakukan sesuatu. Kenapa, Roy? Mah, hantu anak kecil itu lagi ngincer ke Karin. Mobilnya Om Benny dibawa sama dia. Dia udah tahu aja ya, Nin. Iya ya, Ling. Bah, Mah, sekarang kita kesana ya. Yuk. Iya. Yuk, cepet yuk. Tolong! Jangan ikut-ikutin gue! Tolong! Nggak ada siapa-siapa sih di sini. Harusnya Karin ada di sini kan, Roy? Itu tas siapa? Ini tasnya Kak Karin. Karin dari mana sekarang, Roy? Mah,
Karin sekarang ada di dekat sungai yang gak jauh dari sini. Dia masih teror sama hantu anak kecil itu. Kita harus susul Karin ke sana. Kita selamatkan dia. Ayo, Rio. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Kamu harus bertanggung jawab. Stop. Jangan ikutin gue. Ma, itu Kak Karin, Pak. Iya, tapi kok mobil Om Benny mau nabrak ya sih, Roy? Mobil itu dikendalikan sama hantu anak kecil itu. Tolong, Papa dia bisa tenggelam itu, Pak. Kalian tunggu di sini ya. Ini urusan Papa. Ya, Pak. Karin. Karin, kamu gak apa-apa? Tante, makasih ya Tante. Papa, makasih ya udah nolongin saya. Saya nggak tahu kalau nggak ada kalian. Saya dan papanya Roy berhasil menolong Karin dan membawanya ke rumah sakit. Karin kayaknya nggak kuat, diteror dan dihantuin terus-terusan. Akhirnya dia datangin polisi dan mengakui semua perbuatannya. Arwah gadis kecil itu dan juga arwah Kak Laila udah tenang di alam sana. Dan berarti Benny sama istrinya udah aman tuh dari gangguan arwah-arwah itu, Pak. Ya. Iya, Pak. Mobil Om Benny juga udah nggak kayak di film horor lagi. Bisa jalan-jalan sendiri. Sekarang mobil Om Benny udah kayak mobil kita. Baru bisa jalan kalau ada yang nyetir. Andi. Ya Tuhan, Mas. Kok mobilnya kayak dihantuin lagi sih? Mas, cepat telepon Hasan deh. Iya. Suruh Roy kesini. Roy pasti tahu kenapa mobil kita kayak gini. Halo, Hasan. Jujur aja, waktu itu kita semua bingung. Kenapa mereka digangguin lagi? Waktu Roy lihat mobilnya, Roy nggak melihat tanda-tanda hantu gadis cilik itu. Kami pikir semuanya benar-benar sudah berakhir. Ternyata anggapan itu salah. Apa kenapa toh? Capek banget, Pak. Hah? Nggak tahu, dari tadi pagi itu badan Papa berat banget. Papa forsir kerjaan sih, jadi kecapean. Istirahat ya, ntar Mama bikinin teh dulu. Papa udah pulang. Roy. Di belakang Papa ada hantu gadis kecil itu. Hah? Maksud kamu hantu gadis kecil itu di punggung Papa, bikin Papa sakit? Kamu Iya, bisa Ma. nolong Papa gak, Roy? Iya, Roy. Kasihan Papa, Roy. Roy bakalan coba. Pa, tenang Pa. Papa jangan banyak gerak. Roy bakalan coba tanya ke hantu gadis kecil itu. Kamu kenapa ganggu Papa sih? Kan Kak Karin udah dilapor polisi, udah di penjara. Terus apa lagi? Dunia kamu bukan sini lagi. Udah gak seharusnya kamu di dunia ini. Aku belum bisa tinggalin dunia ini sampai aku benar-benar tenang. Apa yang kamu lihat, Roy? Rupanya saat hantu gadis kecil ini ketabrak, ada bagian tubuhnya ketinggalan di mobilnya Om Benny. Tapi Roy juga gak tahu bagian tubuh yang mana. Papa sendiri yang harus temuin bagian tubuh itu, biar Papa gak diganggu lagi sama dia. Berarti kita harus ke rumah Benny sekarang. Ya mah, tapi Roy mau minta air doa dulu dari kakek.
Sebentar. Apa mungkin masih di sini? Kita cari dulu. Capek banget ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Papa masih kuat. Hah? Papa ketemu. Papa ketemu bagian tubuh hantu kecil itu. Roy. Taruh sini, Pak. Nanti kita bersihkan mobil ini. Iya. Pakai air doa dan juga garam. Biar mobilnya Om gak dimanfaatkan sama arwah gentayangan lagi, Om. Oke, Roy. Sini Om bantu. Terus ini rambutnya diapain? Nanti kita cari tempat buat kubur rambut itu, Pak. Oke. Ini Om tabur gini aja kan? Sekarang waktunya kita kubur rambut ini. Iya, Pak. Entengan badan Papa. Makasih ya, Roy. Hantu itu udah lepas dari gendongan Papa kan, Roy? Iya kok. Hantu itu sekarang dia udah tenang di alam sana. Syukurlah. Akhirnya masalah ini selesai juga, Pak. Iya, Mah. Tuhan baik. Setelah rambut itu dikubur, hantu gadis cilik itu tidak pernah nongol lagi. Semua kembali tenang seperti biasa. Walaupun yang dialamin Roy selalu bikin merinding, tapi banyak hikmah yang kita petik. Dalam hidup, kita harus selalu rendah hati dan melakukan perbuatan baik untuk semua makhluk hidup.